Shalom dan selamat pagi semua sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online di pagi hari ini. Jadi bagi pihak gereja BCCM FIG, saya mengalukan kehadiran semua jemaat Tuhan beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan kita di pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan dalam doa kita di pagi hari ini, mari saya ajak saudara-saudari semua membaca di dalam firman Tuhan yang terambil daripada Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, firman Tuhan memperingatkan saya dan kita bersama-sama supaya kita jangan khawatir, ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dalam segala hal, supaya segala keinginan kita nyatakan itu kepada Tuhan di dalam permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudari semua, mari saya mengajak kita semua menyerahkan segala hal, segala satu di dalam pemikiran, dalam hidup kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Jesus. Mari kita di mana-mana pun saudara-saudari semua di saat ini, mari kita berdoa dan menyerahkan diri kita, menyerahkan semua jemaat Tuhan kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih kerana Engkau sekali lagi memimpin kami, memanggil kami di dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kerana firman-Mu memperingatkan kami supaya kami jangan khawatir, tetapi sebaliknya mengangkat segala keluhan kami, segala perkara dalam hati dan pemikiran kami kepadamu di dalam doa dan bersyukur kerana Tuhan menyertai kami dan memimpin kami. Tuhan, di pagi hari ini kami mau menyerahkan semua jemaat Tuhan di mana-mana pun kami berada saat ini, agar Tuhan menyertai dan membimbing kami semua Tuhan. Apalagi pada pagi hari ini Tuhan, apabila kami bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan, Tuhan Roh Kudus-Mu menjamahi kami semua ya Tuhan, agar kami semua sama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami serahkan masa ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Hallelujah. Yes, God. Dear Lord, we thank you, God, that you are always loyal to us, God. You are faithful towards us, God. And Lord, we rejoice in you, Lord, for we are worshiping a loyal and true God upon our lives. Hallelujah. Hallelujah. Setia dan benar.
Hallelujah. Yes, God. True, Lord, this is our desire, God, to seek you, Lord, in our life. Lord, we ask, Lord, that your spirit fall and fill our hearts this morning, God. Oh, yes, God. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter
We want to continue, Lord, to be faithful in you, Lord. In every step that we take, God, even during this pandemic, God, Lord, we believe, Lord, that everything, Lord, is in your hand, God. Everything, Lord, is in your control, God. So, Lord, we surrender everything, Lord, into your hand. And, Lord, we surrender our service, Lord, this morning, from beginning until the end, God, into your hand. Let your Spirit move upon us, God. Let your Spirit work among us, God. So we thank you, God, for your guidance. Thank you, God, for your Spirit, Lord, upon our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Haleluya. Terima kasih worship team kerana membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua jemaat Tuhan bersama saya juga diberkati dengan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang kita sama-sama merasakan ketika kita bersama-sama menyembah Dia. Haleluya. Saudara-saudari semua, sudah sampai saatnya kita memberi kepada Tuhan. Dan kita memberi persembahan kita ataupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari kita semua persiapkan diri kita semua di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ya Bapa di syurga, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, terima kasih kerana Engkau sudah memberikan kami berkat-Mu, kasih-Mu yang terbaik ya Tuhan, yaitu anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, Yesus Kristus. Supaya apabila kami menerimanya dalam hidup kami memperoleh keselamatan daripada-Mu. Tuhan, di pagi hari ini kami mau memberi kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu di mana-mana pun kami berada, supaya Tuhan memberkati ya Tuhan, memberkati pemberian kami semua, supaya bisa dipakai di dalam kerajaan-Mu Tuhan, perkembangan pekerjaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Kita sudah sampai masanya untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari saudara-saudari semua persiapkan hati kita sama-sama mendengar firman Tuhan agar kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Persilakan Pastor Matilda sekarang untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya.
Shalom, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari adalah kesempatan buat kita. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua, di mana kita berpeluang untuk beribadah bersama di mana saja kita berada pada pagi hari ini. Saudara-saudari, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, masalah, krisis demi krisis yang melanda. Perdana Menteri telah mengumumkan pengisytiharan darurat dan PKP 2 untuk mengekang penularan COVID-19 di negara ini daripada merebak luas, dan ini boleh melumpuhkan sistem kesehatan awam negara. Hari ini kita berada di hari ke-12 dalam PKP 2. Dan MKN telah mengumumkan bahwa PKP ini akan dilanjutkan sehingga 4 Februari. Kes-kes COVID meningkat setiap hari, sehingga ke hari Jumat yang lalu, jumlah kes COVID-19 di Malaysia melebihi 147.000. Dan di peringkat global, lebih daripada 93 juta kes dilaporkan dan lebih daripada 2 juta kematian. Baru-baru ini kita juga telah mengalami bencana banjir yang melanda di beberapa daerah di negeri Sabah. Hujan yang berterusan juga menyebabkan tanah runtuh, jalan raya terputus, dan ini memerlukan pembelanjaan yang besar untuk membaik pulih. Apabila keadaan kita sekeliling kita menjadi sukar dan kita tidak menentu, seringkali kita merasa cemas, takut, dan merasa putus asa. Bila akan masalah ini akan berakhir? Kita tidak ada jawaban yang pasti untuk soalan ini. Tapi saya ingin mendorong kita semua untuk bangkit dan mempersiapkan diri kita untuk apa yang ada di hadapan kita. Jika tidak demikian, kita tidak akan mampu bertahan untuk menghadapi tantangan, masalah, krisis besar yang akan terus melanda kita. Pagi ini saya mau mengkongsikan firman Tuhan yang saya beri tajuk, Jadilah Kuat di Dalam Tuhan. Petikan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada buku Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Mari saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dan membacakan petikan ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami membukakan hati kami kepadamu pagi ini. Kami mengundang Engkau untuk berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Berilah kami telinga yang mendengar dan hati yang mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan untuk hikmat dan pimpinan Tuhan, agar firman Tuhan dapat disampaikan dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan menginginkan agar kita memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan krisis, penolakan, dan masalah-masalah. Kekuatan ini hanya boleh ditemukan di dalam Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, katanya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus juga memberikan nasihat kepada anak rohaninya, Timotius, dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Dia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus.
Saudara-saudariku, seringkali kita mendengar dorongan, be strong, tetapi hakikatnya kekuatan kita secara manusia sangat terbatas. Paulus tahu bahwa jemaat Efesus tidak ada kekuatan untuk memerangi peperangan rohani yang ada di hadapan mereka. Tapi dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku, mengapakah kita perlu kuat di dalam kekuatan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-12, ini menjelaskan, karena kita sekarang berada di dalam medan peperangan. Kita perlu kuat di dalam kekuatan Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah peperangan itu. Dan kita tidak berperang melawan manusia, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Dan itulah musuh kita sebenarnya. Mungkin kita selalu kalah dalam peperangan karena kita tidak mengenal musuh kita, ataupun kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Ketahuilah bahwa kita sedang bertempur, kita sedang berperang melawan kekuatan roh jahat yang ada di dunia dan yang ada di sekitar kita, dan yang sekarang ini sedang menyatakan dirinya sendiri pada saat-saat ini. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Entah kita tahu atau tidak, kita sedang berada di dalam pertempuran peperangan yang besar melawan si iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi sangat menyedihkan bahwa gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan telah banyak kehilangan kesadaran akan peperangan rohani ini. Kita seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu bertahan di dalam peperangan dan seringkali menyerah kalah. Kita merasa tidak mampu menghadapi peperangan ini dan tidak mampu memenangi peperangan ini sendiri dengan kekuatan kita. Itu memang benar. Kita tidak akan mampu bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Dan peperangan yang kita ada ini bukanlah milik kita dan kita tidak sendirian. Saudara-saudariku, Tuhan tidak menempatkan kita di medan peperangan dan membiarkan kita berperang sendirian dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dan kasih karunia daripada Yesus Kristus. Kekuatan itu sudah tersedia bagi saya dan kita. Kita perlu membina kehidupan rohani kita supaya kita menjadi kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Orang Kristen yang kuat dan berkemenangan itu bukanlah orang yang tidak pernah mengalami cabaran dan masalah dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghapuskan segala halangan dan rintangan dalam hidup kita. Tapi Dia berjanji untuk memberikan kita kekuatan menghadapi halangan, rintangan, dan cabaran yang kita sedang alami dan yang kita hadapi di masa akan datang. Orang Kristen yang kuat dan berkemenangan adalah orang yang sudah mengalami masalah, sedang mengalami masalah, tetapi dia boleh menghadapi masalah itu dengan tenang, bukan karena dia mampu, tapi oleh karena kekuatan daripada Tuhan yang memampukannya. Saudara-saudariku, pengharapan kita hanyalah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita boleh menemukan kekuatan yang sejati. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Dia berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia dan kemenangan itu sudah disediakan buat saya dan saudara. Dan kemenangan itu ada di dalam Kristus. Saudara-saudariku, bagaimanakah kita boleh tetap kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan? Di dalam petikan yang kita baca hari ini, kita mendapat 3 perkara yang perlu kita perhatikan untuk menjadi kuat dan menang di dalam peperangan ini. Yang pertama, kita perlu mengenakan seluruh senjata perlengkapan Allah. Yang kedua, kita harus tetap berdiri teguh, tetap berdiri dan berdiri tegap. Yang ketiga adalah kita harus terus dan senantiasa berdoa. Dan kita akan lihat ketiga-tiga
perkara ini. Yang pertama, kita perlu mengenakan seluruh senjata pelengkapan Allah. Ayat yang ke-11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Ayat yang ke-13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya. Saudara-saudari, Tuhan telah menyediakan kemenangan buat kita, tetapi kita perlu melakukan bahagian kita. Kita perlu mengenakan dan mengambil seluruh senjata pelengkapan Allah. Kemenangan itu sudah disediakan bagi kita, tapi kita perlu berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Segala senjata sudah disediakan, tetapi kita perlu ada tindakan untuk mengenakan dan mengambil seluruh pelengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudariku, perlu kita perhatikan bahwa senjata ini harus diambil sebelum peperangan. Seorang askar harus mengambil senjata sebelum peperangan atau pertempuran bermula, dan bukannya semasa pertempuran ataupun setelah pertempuran itu selesai. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kenakanlah dan ambillah seluruh senjata pelengkapan Allah. Itu harus disediakan lebih awal sehingga ketika serangan dan godaan yang datang, kita mampu berdiri teguh. Perlengkapan senjata ini harus lengkap agar kita boleh bertahan melawan tipu muslihat si iblis, agar kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sesudah selesai peperangan. Tuhan telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata ini buat kita. Apakah itu? Bermula daripada ayat yang ke-14, Paulus telah memberikan secara terperinci apakah perlengkapan senjata Allah itu. Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata rohani untuk digunakan bukan untuk bertempur dengan iblis yang sudah dikalahkan, tapi berdiri dengan teguh di dalam kemenangan, di dalam Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita perhatikan 6 peralatan dalam perlengkapan senjata. Paulus menggunakan konteks perlengkapan senjata seorang askar Romawi untuk menggambarkan kepada kita apakah itu senjata perlengkapan Allah. Pada zaman itu kerajaan Roma merupakan kerajaan yang terkuat dan merupakan wilayah yang kuat. Salah satu wilayah yang dijajah adalah Israel. Jadi perlengkapan senjata yang Paulus gunakan sebagai kiasan bagi jemaat Efesus adalah perlengkapan senjata tentara Romawi yang dilihat oleh semua orang pada waktu itu. Semua perlengkapan senjata ini adalah kepunyaan dan disediakan Tuhan bagi kita untuk menolong kita berdiri teguh di dalam kekuatan Tuhan. Senjata yang pertama yaitu ikat pinggang yaitu kebenaran. Ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara-saudariku, ikat pinggang adalah kepingan kulit yang tebal yang diikat keliling pinggang seorang askar atau prajurit. Paulus kemungkinan menyebut ini terlebih dahulu karena ia adalah satu yang asas. Ikat pinggang adalah tempat di mana kebanyakan senjata diletakkan. Mengapa ikat pinggang kebenaran? Kita perlu ikat pinggang kebenaran karena si iblis selalu menggunakan tipu muslihat sebagai senjata sehingga kita memerlukan kebenaran untuk mengalahkan tipu muslihatnya. Kita dibenarkan oleh Kristus. Roma pasal 5 ayat yang 1 hingga ayat yang kedua mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh itu, kebenaran firman Tuhan harus menguasai seluruh pemikiran dan akal budi kita, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi manusia roh kita. Senjata yang kedua yaitu berbaju zirahkan keadilan.
Baju zirah adalah kepingan besi berlapis yang berfungsi sebagai pelindung yang dipakai di bagian atas tubuh yang melindungi organ-organ penting seorang prajurit. Baju zirah adalah alat pelindungan tubuh bagian atas di mana terdapat organ-organ tubuh yang penting, yaitu hati, jantung, dan ginjal kita. Baju zirah adalah pelindungan, melindungi hati kita. Dan itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yesaya pasal 11 ayat yang kelima mengatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap pada pinggang. Baju zirah tidak dapat ditembusi. Dan ini bermaksud apabila kebenaran Tuhan menguasai kita, pikiran kita, serangan seperti perasaan rasa bersalah dapat kita atasi dengan iman. Kepahitan dan rasa tidak dapat mengampuni dapat kita atasi dengan kasih Tuhan. Senjata ketiga, kasut. Ayat 15 mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut yang dipakai oleh prajurit ini diperbuat dari tapak kulit dengan pelapik-pelapik yang diikat sampai ke buku lali. Di bahagian bawah tapaknya terdapat ketulan batu stud untuk membantu askar itu berdiri teguh pada kedudukannya. Seorang prajurit Romawi memakai kasut yang berpaku-paku di bawah alasnya. Ini membolehkan dia berdiri dengan kukuh ketika berperang. Seorang prajurit Romawi tidak siap untuk pergi atau diutus kemanapun tanpa memakai kasutnya. Kasut rohani ini berbicara tentang hati yang rela untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang kesiapan, siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam Kristus kita memiliki kasut damai yang membantu kita untuk berdiri dengan tenang dan teguh di tengah-tengah kesukaran dan pencobaan. Kita juga diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kita memakai kasut, yaitu kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera, sehingga memberitakan Injil itu bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit dan berat bagi kita. Kemana saja kita berada, di mana saja kita pergi, kita membawa terang Tuhan. Dunia yang gelap ini, dunia yang ada di sekeliling kita itu memerlukan terang Tuhan dan berita keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada saat kita rela berjalan untuk mentaati Tuhan, maka Dialah sendiri yang akan memimpin dan berjalan bersama kita di dalam pemberitaan Injil itu. Roh Tuhanlah yang akan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan berkenan kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa beritakanlah Injil Tuhan baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Senjata keempat, perisai iman. Ayat yang ke-16 mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab perisai iman yang kamu ada itu dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Perisai adalah satu alat yang aktif yang digunakan untuk pelindungan saat peperangan. Prajurit Romawi memiliki dua jenis perisai. Satu yang berbentuk bulat yang dibuat pada logam. Dan perisai ini bertujuan untuk menangkis senjata dan menyerang musuh dalam pertempuran yang dekat atau peperangan yang dekat. Dan yang kedua adalah berbentuk 4 persegi panjang dan dibuat daripada kayu. Perisai ini berukuran besar dan digunakan untuk menangkis dan memadam panah api yang dilepaskan oleh musuh dari jauh. Selain dari itu, perisai ini digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Alat perisai digunakan untuk menangkis dan melindungi. Perisai adalah bahagian terbesar yang dapat digerakkan. Ianya melindungi prajurit daripada lembing yang dilontarkan dan pedang dalam pertempuran. Dan Paulus membandingkan ini kepada iman kita di dalam Kristus, di mana apabila
iman kita diangkat. Ia hanya melindungi apabila iman kita dikobarkan. Ia melindungi kita dengan keyakinan dan tidak tergoyah bahwa Tuhan telah melindungi kita daripada segala ancaman. Dengan perisai iman kita dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Kita perlu memelihara iman kita. Saudara-saudariku, kita perlu memelihara iman kita. Dan iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin menekankan kepada kita, seperti mana saya kongsikan sebelum ini, marilah kita menekankan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudariku, apabila kita berhadapan dengan peperangan rohani, kita mengangkat perisai iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita dan Dia setia pada semua janji-janjinya. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kita mengangkat perisai kita ketika kita memilih untuk berdiri di atas janji-janji Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ia hatiku, dengan nyanyianku aku akan bersyukur kepadanya. Senjata yang kelima, kotopong keselamatan, yaitu firman Tuhan. Ayat yang ke-17 mengatakan, kenakanlah, terimalah kotopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kotopong keselamatan adalah pelindungan kepala ketika prajurit berperang. Kepala adalah bagian yang penting dalam tubuh manusia. Jadi kotopong keselamatan itu melindungi kepala kita. Kenapa diberi nama kotopong keselamatan? Karena pikiran kita kalau tidak dilindungi oleh pemahaman akan keselamatan yang benar, akan mudah ditipu oleh si iblis. Pada saat kita lahir baru, kita dibenarkan oleh Allah atas dasar pencurahan darah Yesus di kayu salib. Oleh iman percaya kita dan semata-mata oleh karena kasih karunia daripada Allah sendiri. Roma pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Hal ini berkata kepada kita bahwa kita perlu menjaga pemikiran kita, di mana pemikiran kita harus berfokus kepada Injil keselamatan yang memberikan harapan dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kisah Para Rasul 4:12 mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain daripada Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Injil keselamatan hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Keyakinan akan Injil akan melindungi kita daripada berbagai serangan, berbagai kekhawatiran, ketakutan, bahkan berbagai doktrin dan nilai-nilai dunia yang dilontarkan oleh iblis. Tanpa Injil keselamatan, pikiran kita akan mudah diserang dan dipengaruhi oleh berbagai tipu muslihat si iblis. Senjata yang keenam, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh adalah satu-satunya senjata perang yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita melawan dan menolak serangan musuh dengan memperkatakan firman Tuhan. Jika kita lihat pelengkapan senjata yang lain bersifat bertahan, satu-satunya yang bersifat menyerang adalah pedang roh. Hal ini memperlihatkan kuasa dan kudusnya firman Tuhan. Sebab senjata rohani yang terbesar, sebab ia adalah senjata rohani yang terbesar yang pernah ada. Ingat sewaktu Yesus dicobai di padang gurun, Ia menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan setiap serangan si iblis. Sehingga pada akhirnya setan itu kalah, si iblis itu kalah dan meninggalkannya. Dan hal ini juga berlaku sama seperti kita. Jika kita menggunakan firman Tuhan, jika kita memakai menggunakan firman Tuhan, mengaplikasikan dalam hidup kita, firman itu berkuasa dan itu boleh mengalahkan kuasa kegelapan yang sedang menyerang kita. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Jika kita menggunakan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita boleh mengalahkan kuasa kegelapan.
Hal kedua bagi kita untuk tetap kuat dan berkemenangan adalah kita harus tetap berdiri teguh dan kita harus berdiri tegak. Saudara-saudariku, seorang tidak dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah, senjata tersebut dengan baik tanpa berdiri. Sulit bagi kita untuk mengenakan senjata itu dalam keadaan duduk atau tidur. Saudara-saudariku, kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, tapi untuk setia sampai kepada kesudahannya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudariku, firman Tuhan mendorong kita untuk terus berdiri teguh, jangan goyah dan tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak kali kita akhirnya menjadi lemah karena kita mengurangkan atau sama sekali meninggalkan persekutuan, pelayanan ketika kita sedang menghadapi tantangan masalah dan cabaran di dalam hidup kita. Kita sudah lama beribadah secara online. Bukan senang untuk bercakap, bukan senang untuk merekam pujian penyembahan, berkhotbah di hadapan kursi-kursi yang kosong jika dibandingkan dengan ibadah secara fisikal. Sangat mudah sekali untuk kita merasa putus asa dan tawar hati. Bukan senang untuk duduk di hadapan TV, laptop, screen, handphone yang kecil untuk ikut beribadah. Apalagi internet yang terhad, yang tidak stabil, yang selalu lagging. Tengah-tengah menyanyi, berhenti, pause. Saya ingin mendorong kita, janganlah berputus asa dan janganlah dengar bisikan dari si jahat. Kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, iblis datang dan membisikkan kepada kita kalimat-kalimat yang melemahkan kita dan membuat kita ada perasaan untuk mengurangkan ataupun mungkin sekaligus berhenti daripada kegiatan pelayanan, melayani, mau ikut ibadah, ataupun kita mau berhenti ke gereja, ke cell group, ataupun mungkin kita berhenti untuk tidak lagi mengikuti ibadah secara online. Mungkin kita mengalami pengalaman ini seperti contoh. Kita mendengarkan bisikan ini mengatakan, kamu ini giat di dalam Tuhan. Kamu ini giat lagi melayani, giat lagi berdoa, setia lagi ikut ibadah online. Tapi tetap ada masalah. Lalu suara itu berkata, tidak perlulah dulu melayani, fokuslah dulu. Lebih baik kamu fokus dulu dengan masalah kamu. Selesaikan dulu masalah, barulah kamu kembali melayani. Atau ketika waktu persembahan, ada bisikan yang mengatakan, janganlah memberi kepada Tuhan. Sekarang ini masa pandemik, gaji pun karena potong, pendapatan pun kurang, bisnis pun tidak seberapa. Tidak perlulah memberi kepada Tuhan, tidak perlu bayar persepuluhan dulu. Nanti bila keuangan kamu oke, barulah beri kepada Tuhan. Adakah kita pernah mengalami seperti itu? Saudara-saudariku, kita perlu mengenal pasti suara si musuh. Ini adalah tipu muslihat si iblis. Ini hanya sebahagian saja. Kita kena berhati-hati dan kita harus mengetahui taktik si iblis. Ini adalah tipu muslihat si jahat untuk melemahkan sehingga membuatkan kita tidak lagi giat di dalam pelayanan Tuhan. Dan tidak setia lagi memberi kepada Tuhan. Dan apabila kita berbuat demikian, kita kehilangan kekuatan ketika kita tidak giat lagi dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Tanpa kita sedari, tipu muslihatnya sudah bertapak di dalam pemikiran dan hati kita. Ketika kita berhenti untuk memberi kepada Tuhan, kita menutup pintu berkat dan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita kehilangan kekuatan, sangat mudah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Oleh itu saya ingin mendorong saudara-saudari untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah dan tetaplah giat di dalam melayani Tuhan. Saya tahu bahwa saat-saat ini ramai orang berhadapan dengan krisis keuangan. Tapi saya ingin mendorong kita untuk setia memberi kepada Tuhan dalam persembahanmu, memberikan persepuluhanmu dengan setia. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-38, berilah maka kamu akan diberi.
Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang akan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan kita adalah setia. Dia pasti akan membukakan pintu berkat bagi setiap orang yang percaya dan yang setia memberi kepadanya. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita kuat dan tetap berkemenangan di dalam Tuhan, yaitu kita harus berdoa dalam setiap waktu di dalam roh. Ayat yang ke-18 mengatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Firman Tuhan menyerukan kepada kita untuk berdoa dalam setiap waktu di dalam roh, di dalam segala doa dan permohonan. Di dalam peperangan rohani kita perlu sentiasa berjaga-jaga, berwaspada, karena walaupun kita menang, tapi besar kemungkinan musuh akan kembali menyerang kita. Ingatlah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan terhadap Yesus yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk menyerang dia. Saudara-saudari, ketahuilah bahwa kita tidak dapat menguatkan diri kita secara pribadi tanpa ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Secara pribadi, kita perlu mengaktifkan doa kita. Walau sesibuk manapun kita, sebanyak mungkin pekerjaan kita, aktifkanlah doamu. Ambil masa untuk mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Saudara-saudariku, ada banyak perkara yang berlaku di dalam hidup kita, di sekeliling kita, karena kita tidak berdoa. Dan tanpa doa, kita tidak mampu untuk bertahan. Ada banyak perkara dan masalah yang boleh kita hindari kalau kita tekun berdoa. Di masa-masa yang sukar ini, kita perlukan kekuatan dan kesegaran yang baru daripada Tuhan setiap hari. Berdoalah dan bersekutulah dengan Tuhan, membawa kita dekat kepada Tuhan. Saudara-saudariku, saya ingin mendorong kita semua untuk mengambil masa untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah krisis yang melanda, kita perlu berdoa. Kita perlu mengasingkan waktu untuk mencari Tuhan di setiap waktu. Kita perlukan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, ada banyak perkara yang kita tidak mengerti, dan tapi kita boleh berdoa dan menantikan Tuhan untuk jawaban dan pertolongan Tuhan dengan penuh keyakinan. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan saya dan persoalan kita semua. Jadi itu berserulah kepada Tuhan, pasti Dia akan bertindak. Firman Tuhan berkata, berdoalah dalam segala permohonan dengan tidak putus-putus. Berdoa di dalam roh itu berdoa yang sesuai pimpinan roh. Ini berarti berdoa untuk hal-hal yang roh mau kita doakan. Berdoalah di dalam roh. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 memberitahukan kita, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk semua orang kudus. Ada tiga perkara yang kita perlu perhatikan untuk menjadi kuat dan menang di dalam peperangan ini. Yang pertama, kita harus mengenakan seluruh senjata pelengkapan Allah. Yang kedua, kita harus tetap berdiri teguh, kita harus berdiri tegap. Yang ketiga, kita harus terus-menerus berdoa dan berdoa di dalam roh. Saudara-saudariku, saya tidak tahu apakah yang kita alami pada saat ini. Mungkin kamu berada dalam peperangan yang sengit. Mungkin kamu ada dalam medan peperangan. Dan kamu sudah berada dalam keadaan situasi yang kamu sudah lemah dan tidak mampu untuk bertahan. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupanmu sekali lagi kepada Dia. Dan bukakanlah hatimu dan ambillah, kenakanlah seluruh senjata perlengkapan yang Allah sudah sediakan bagimu. Itu adalah milikmu, itu telah Tuhan sediakan
bagimu, tetapi kita harus mengambil tindakan, kita harus mengambil dan mengenakan itu, dan kita harus berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kemenangan, dan kemenangan itu sudah tersedia bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami lemah, seringkali kami gagal, seringkali kami tidak berhati-hati di dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya kami seringkali berhadapan dengan tipu muslihat si iblis. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, bahwa mulai hari ini kami membuat sesuatu komitmen untuk menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berdiri teguh, kami tetap mau mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Kuasai hati kami dan bebaskanlah kami. Berikanlah kami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari, yang mendengar pada pagi hari ini. Engkau kuatkan, Engkau meneguhkan, Engkau memberikan penghiburan, dan agar mereka tetap kuat dan tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sebelum kita keluar daripada tempat ini, marilah kita menadahkan tangan kita dan menerima pemberkatan. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, dan kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita sama-sama sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama izinkan firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita semua, agar kita benar-benar diberkatinya. Haleluya. Saudara-saudari semua, kita sudah berada dalam penghujung kebaktian. Sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ya Bapa di syurga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena sesungguhnya Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang kebaktian di pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah semua firman Tuhan yang kami sama-sama mendengar di pagi hari ini akan benar-benar tertanam di hati kami, menghasilkan buahnya Tuhan, dan membuat kami aplikasinya dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa kepada setiap jemaat Tuhan di mana-mana pun mereka berada, supaya Engkau memelihara mereka. Engkau pelihara kami semua Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang tidak dapat bersama-sama kami, agar Tuhan menyertai juga mereka, menjaga serta melindungi mereka ya Tuhan. Kepada mereka yang hidup di dalam kesusahan karena pandemik COVID-19 ini, ataupun mereka yang sakit kerana penyakit ini, kami berdoa Bapa supaya Engkau menjaga mereka juga, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Haleluya Jesus. Kepada mereka yang berkekurangan, Tuhan Engkau sediakan segala keperluan buat mereka ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Ya Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana-mana pun berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, oh haleluya, kami kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua kerana hadir di dalam ibadah online di pagi hari ini. Ingat, minggu depan kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi dalam kebaktian ya, hari Ahad. Kepada mereka yang lalu attend cell group,
diperingatkan sekali lagi kita bertemu. Jangan lupa hari Rabu. Kepada mereka yang belum lagi pernah hadir dalam cell group, Anda diperlawa untuk ikut bersama-sama, ya, untuk menghadiri doa di dalam cell group. Sungguh baik sekali, ya. So terima kasih kepada semua worship team, kepada ahli media yang bersusah payah tiap minggu untuk menyusunnya, apa yang perlu dilakukan. Juga kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang susah payah mempersiapkan firman Tuhan, dan juga puji-pujian bagi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati semua. Thank you and God bless everyone. Amen. And 1,000 generations in your family, in your children, in the children, in the children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1,000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu-cucu.